Bab 1 Pendahuluan A. Latar belakang. Sebagai bagian dari kajian keislaman, tasawuf memiliki kekhususan kajian yang berbeda dengan bidang kajian lainnya. Kajian tasawuf berorientasi untuk mengetahui bagaimana cara melakukan penyucian jiwa, penjernihan akhlak, pembangunan dohir batin manusia dalam rangka mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Akibatnya, beberapa konsep tasawuf tersebut mulai ditinjau ulang keberadaannya. Pasalnya, konsep tersebut selalu disalahgunakan untuk mengejek manusia menjauhi kehidupan dunianya. Sehingga pada akhirnya menyebabkan kemunduran umat Islam. Mereka kehilangan semangat dan etos kerjanya. Mereka menganggap tidak terlalu penting untuk bekerja keras, karena lebih penting adalah urusan akhirat. Jiwa kewirausahaan, entrepreneurship dalam diri Nabi Muhammad SAW tidak terjadi begitu saja, tapi hasil dari suatu proses panjang yang dimulai dari sejak dini. Muhammad rajin beribadah, zahir, dan segalanya, sehingga Nabi Muhammad menjadi pribadi yang sukses, dapat bermanfaat untuk tetangga, kerabat, dan khususnya umat Islam di seluruh Nusantara. Kemudian seluruh usaha yang diperolehnya semata-mata adalah untuk menegakkan penghambatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad melakukan semua itu karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan umat Islam. Islam tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan. Namun di antara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat, yaitu memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat meskipun bahasa teknis digunakan berbeda. Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian atau biyadihi, dan tidak cengeng. Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Prinsipnya menurut Wafifuddin adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan atau rezeki, akan tetapi harus melakukan proses yang penuh dengan tantangan atau resiko. Ada banyak faktor yang membuat masyarakat lamban dan tidak kreatif. Nah, faktor penyebabnya antara lain adalah budaya, juga didukung oleh lingkungan sebaya, keluarga, peran partner kerja. Nah, keahlian dan pengalaman juga dapat merangsang minat seseorang untuk menciptakan jenis usaha baru. Yang selanjutnya, adapun motivasi berwirausaha dalam bidang perdagangan menurut ajaran agama Islam, yaitu yang pertama berdagang buat cari untung, kedua berdagang adalah hobi, dan yang ketiga berdagang adalah ibadah. Yang dimaksud dengan berdagang buat cari untung adalah pekerjaan berdagang adalah sebuah dari pekerjaan bisnis yang sebagian besar bertujuan untuk mencari laba, sehingga seringkali untuk mencapainya dilakukan hal-hal yang tidak baik, padahal ini sangat dilarang dalam agama Islam. Nah, pekerjaan berdagang masih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang rendahan karena biasanya berdagang dilakukan dengan penuh trik, penipuan, dan ketidakjujuran. Nah, untuk yang pembahasan kedua, yaitu berdagang adalah hobi, itu konsep pedagang adalah hobi banyak yang dianut oleh para pedagang dari Cina. Mereka menekuni kegiatan berdagang ini dengan sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai macam terobosan, semisalnya melakukan penjagaan di halaman terbuka untuk menarik minat orang. Yang terakhir, berdagang adalah ibadah. Bagi umat Islam, berdagang lebih kepada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang kita lakukan harus memiliki niat untuk beribadah agar mendapatkan berkah. Nah, berdagang dengan niat ini mempermudah jalan kita mendapatkan rezeki. Para pedagang dapat mengambil barang dari tempat grosir dan menjual di tempatnya.
Nah, demikian masyarakat yang ada di sekitarnya juga tidak perlu jauh untuk membeli barang yang sama, sehingga nantinya akan terbentuk patnonage buying motivasi, yaitu suatu motif berbelanja ke toko tertentu saja. Nah, yang selanjutnya itu menurut Imam Ghazali ada 4 sifat perilaku yang terpuji dalam perdagangan. Yang pertama yaitu tidak mengambil laba lebih banyak. Di sini membayar harga yang sedikit lebih mahal kepada pedagang yang miskin, memurahkan harga dan memberi potongan kepada pembeli yang miskin sehingga akan melipat gandakan pahala. Nah, bila membayar hutang maka bayarlah lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan, atau membatalkan jual beli bila pihak pembeli menginginkannya. Nah, bila menjual bahan pangan kepada orang miskin secara cicilan, maka jangan ditagih apabila orang tersebut tidak mampu membayarnya dan membebaskan ia dari hutang apabila meninggal dunia. Yang selanjutnya, manajemen utang piutang. Di sini hutang ini sudah melekat pada kehidupan masyarakat kita. Dosa hutang tidak akan hilang apabila tidak dibayarkan. Bahkan orang yang mati semasa hidupnya, dosa utangnya tidak berampun. Nah, jadi jika seseorang meninggal, maka ahli warisnya wajib melunasi hutang tersebut. Tapi jika orang tersebut telah berusaha membayarnya, tetapi memang betul-betul tidak mampu dan ia kemudian meninggal dunia, maka Rasulullah SAW menjadi penjaminnya. Terus yang selanjutnya yaitu demonstrasi efek menyebabkan faktor modal menjadi beku. Di sini menyebabkan kecemburuan sosial, orang lain menjadi iri, mengundang pencuri atau perampok, membuat modal masyarakat menjadi beku dan membuat masyarakat tidak produktif. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita menggunakan uang untuk kepentingan yang diridhoi Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu membina tenaga kerja bawahan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja harus dilandasi oleh rasa kasih sayang, saling membutuhkan, dan tolong-menolong. Nah, yang selanjutnya sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang sesuai dengan ajaran agama Islam adalah yang pertama sifat takwa, tawakal, zikir, dan syukur. Di sini sifat ini harus dimiliki oleh wirausahawan karena dengan sifat-sifat itu kita dapat diberi kemudahan dalam menjalankan setiap usaha yang kita lakukan. Dengan adanya sikap takwa, maka kita akan diberi jalan keluar penyelesaian dari suatu masalah dan mendapatkan rezeki yang kita tidak sangka. Nah, dengan sikap tawakal, kita akan mengalami kemudahan dalam menjalankan usaha walaupun usaha yang kita jalani memiliki banyak saingan. Dengan bertakwa dan bertawakal, maka kita akan senantiasa berzikir untuk mengingat Allah dan bersyukur sebagai ungkapan terima kasih atas segala kemudahan yang telah kita terima. Terus yang selanjutnya yaitu jujur. Nah, dalam melakukan sesuatu, kita sebaiknya melakukannya dengan bersikap jujur. Ada satu hadis yang diriwayatkan bahwa kejujuran akan membawa ketenangan dan ketidakjujuran akan menimbulkan keraguan. Hadis riwayat Tirmizi. Terus yang selanjutnya yaitu niat suci dan ibadah. Bagi seorang muslim, kegiatan bisnis senantiasa diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga hasil yang didapat nanti juga akan digunakan untuk kepentingan di jalan Allah. Nah, yang keempat yaitu azam dan bangun lebih pagi. Dan kelima toleransi. Yang keenamnya berbakat dan berinfak. Nah, sekian sedikit penjelasan dari saya ucapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Meli, yaitu yang kedua, karakter kepribadian Muslim.
Di Indonesia sebagai negara yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang mayoritas beragama Muslim pastinya sangat kaya akan karakter yang unggul. Lalu, kepribadian berasal dari kata pribadi yang artinya manusia sebagai perseorangan. Sifat yang merupakan watak manusia, keadaan manusia sebagai perseorangan itu, kemudian kata itu mendapat awalan ke dan akhiran an, yang artinya sifat yang hakiki, yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Lalu, itu kan tadi secara etimologi, sekarang secara terminologinya yaitu kepribadian yaitu ciri atau karakteristik, gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima oleh lingkungan, misalnya kayak dia lahirnya di mana, lingkungan sejak lahirnya itu dia di mana, dan bawaan sejak lahir. Nah, di sini ini kan membahas mengenai tasawuf entrepreneurship ya, yaitu tasawuf entrepreneurship itu sendiri yaitu membangun etos kewirausahaan setiap umat Islam. Lalu gimana sih cara umat Islam itu berwirausaha seperti itu? Nah, beberapa sahabat yang berwirausaha dan meneladani pola entrepreneur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga meraih kesuksesan dalam usahanya, antara lain yaitu Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, memiliki usaha dagang pakaian, dan yang kedua yaitu Utsman bin Affan memiliki usaha dagang bahan pakaian. Lalu seterusnya yaitu sangat banyak teladan etika berwirausaha yang diajarkan Rasulullah. Di sini ada etika berwirausaha yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu antara lain yaitu kejujuran. Yang pertama yaitu kejujuran, dan yang kedua pencatatan utang piutang, dan yang ketiga yaitu orientasi ta'awun, dan yang keempat tidak sumpah palsu, kelima sikap longgar dalam ramah tamah, dan yang ketujuh yaitu tidak menjelekkan bisnis orang lain. Yang keenam, sekarang yang ketujuh yaitu jujur dalam takaran dan timbangan, dan yang kedelapan yaitu bisnis tidak mengganggu ibadah kepada Allah. Bisnis ada kalanya kita berbisnis dan ada kalanya kita beribadah ya. Tapi tidak boleh kita keasikan di bisnis kita harus selalu mengingat Allah. Lalu tadi yang ke-8 ya, yang ke-9 sekarang bisnis tidak dalam kondisi berbahaya, dan ke-10 yaitu larangan untuk riba. Lalu rahasia keberhasilan berwirausaha, di sini juga ada rahasia keberhasilan untuk berwirausaha itu apa? Rahasianya itu yaitu jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Intinya itu kayak tidak membohongi pelanggan kita gitulah ya. Terus berwirausaha janganlah berorientasi pada keuntungan semata, namun mengedepankan sisi memberi manfaat bagi sesama, maka akan menuai berkah dan ridho dari Allah. Nah, yang ketiga yaitu membahas mengenai perbandingan negara muslim yang maju dan berkembang. Apa sih yang dinamakan negara maju tersebut? Negara maju adalah negara yang standar hidupnya relatif tinggi melalui teknologi yang maju dan ekonominya itu sudah merata. Dan contoh negara Islam yang dapat dikatakan sebagai negara maju yaitu seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Brunei Darussalam, Bahrain, dan Arab Saudi. Kemudian apa sih negara berkembang itu? Nah, negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang terbelakang, teknologi kurang maju, dan ekonominya dapat dikatakan kurang merata. Nah, contoh negara Islam yang dapat dikatakan sebagai negara berkembang itu seperti salah satunya itu Indonesia, Malaysia, Iran, Syria, Pakistan, dan lainnya. Nah, apa sih perbandingan negara dari kedua negara tersebut? Pertama, dilihat dari segi pendapatan negara. Hal yang menjadi perbedaan negara maju dan berkembang yang paling jelas adalah pendapatan negaranya yang sangat jauh berbeda. Di negara maju, umumnya pendapatan negaranya bisa dibilang tinggi. Negara maju biasanya memiliki pendapatan hingga mencapai $12.000 per tahun. Maka dengan pendapatan yang cukup tinggi,
sebuah negara bisa disebut sebagai negara maju. Sedangkan untuk negara berkembang, pendapatannya per tahunnya cenderung rendah, sehingga kehidupan di negaranya belum tentu maju. Terus dari bidang infrastruktur, di negara-negara maju umumnya mereka memiliki infrastruktur yang sudah berkembang atau sudah maju. Perkembangan itu dapat menopang pertumbuhan ekonomi penduduk dan menguntungkan bagi suatu negara. Sementara untuk negara berkembang, infrastrukturnya itu kebalikannya dari negara maju. Bahkan di negara berkembang terjadi perbedaan perkembangannya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, itu dapat berdampak pada perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemudian dapat dilihat dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi, negara maju memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berbeda dengan negara berkembang. Biasanya penduduk di negara maju berprofesi di sektor industri, sehingga mereka itu memiliki pendapatan yang tinggi. Sementara di negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonomi lambat. Penduduk itu masih mengandalkan perekonomian di sektor pertanian. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk masih tergantung pada sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Selanjutnya, yang keempat yaitu pendidikan dan kesehatan. Negara maju dan berkembang bisa dibedakan dari segi pendidikan serta kesehatan dari masing-masing negara. Negara maju memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang sangat baik. Biasanya negara-negara maju memiliki fasilitas kesehatan yang memadai serta kualitas tenaga pengajar yang baik. Dari situ, sumber daya manusianya juga menyesuaikan dengan negaranya. Berbeda dengan di negara berkembang, pendidikan dan kesehatan belum begitu sempurna. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa penduduk di negara berkembang yang harus berobat ke luar negeri karena di negara tersebut fasilitasnya itu sudah memadai. Tidak hanya itu saja, penduduk di negara berkembang juga beberapa ada yang menuntut ilmu hingga ke luar negeri. Tujuannya itu sudah tentu akan memajukan negara asalnya agar menjadi negara maju. Sedangkan yang kelima dalam bidang kewirausahaan. Dari segi kewirausahaan, negara maju itu lebih di atasnya negara berkembang. Karena di negara maju itu jumlah wirausahanya sangat banyak dibandingkan dengan negara berkembang. Mayoritas penduduk di negara berkembang memilih bekerja di kantor pemerintah karena berpikir menjadi wirausaha kurang menjanjikan dan memiliki resiko yang lebih tinggi. Kewirausahaan ini dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan perekonomian suatu negara. Ada beberapa alasan, di antaranya dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat dalam menyalurkan ide dan kreasinya. Masyarakat tidak tergantung kepada pemerintah seperti PNS, dan juga dapat menarik investor negara asing untuk menanamkan modalnya apabila kewirausahaan berjalan dengan baik. Dan perkembangan kewirausahaan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Inilah penjelasan mengenai perbandingan atau perbedaan negara muslim yang maju dengan yang berkembang.